Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Hari ini tanggal 29 Maret tahun 2020. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk ada bersama-sama Tuhan. Walaupun ibadah kita lakukan bukan di gereja di mana Tuhan berikan untuk kita bersekutu. Tetapi kita percaya bahwa di rumah pun ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, Tuhan hadir bersama kita dan Dia siapkan berkat, kemuliaan memenuhi kita. Tuhan menolong kita dan Tuhan mengurapi firman Tuhan melalui saya yang menyampaikan lewat tayangan ini. Roh Kudus menjamah dan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saya ambil dari Lukas pasal 21 pada ayat yang ke-34 sampai ayat 36, berbunyi demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab itu ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yesus dengan firman ini memberikan nasihat yang tegas, tetapi juga keras untuk kita pahami maksud hati Tuhan bagi kita semua, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan, karena Dia yang telah menyelamatkan kita, Dia menjaga kita, Dia melindungi kita. Namun seberapa besar kita menghargai anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kita bergantung dari sikap hati kita. Karena bagaimana kita hidup itu ditentukan oleh bagaimana kita menyikapi hidup ini. Maka sikap yang baik tentu akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita menyoroti tentang kata kairos Tuhan. Kairos adalah periode waktu yang berjalan baik dihitung dari minggu, hari, bulan, tahun, dan itu tidak akan kembali lagi. Itu yang disebut waktu Tuhan yang terjadi, dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang perlu kita pahami bersama dan perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Karena tanpa kita melihat semua waktu yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan. Karena kesempatan atau momen yang baik, kita manfaatkan itu untuk sesuatu yang baik. Yang baik adalah bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan, agar kesempatan atau kairos Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita akan mendatangkan sukacita bagi kita. Firman Tuhan datang kepada kepada Salomo yang tertuang di dalam 2 Tawarikh pasal 7 pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 berkata begini. Bila mana kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah aku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka
serta memulihkan negeri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman ini adalah firman yang datang dari Tuhan melalui Salomo. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada umat Tuhan, dan Tuhan juga berpihak kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan atau memanfaatkan peluang, kesempatan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita hidup sekali lagi menentukan apa yang akan kita dapat dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus memperingatkan kita dalam situasi dunia yang gelap, yang sakit ini. Banyak orang cemas, takut karena bermacam masalah yang terjadi. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang besar memberikan kepada kita pengharapan yang besar. Dari pengharapan itulah kita dapat hidup. Yesus berkata dari nasihat yang dalam bagaimana kita harus menyikapi hidup ini pada waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah melalui ayat ini dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Yang pertama dia berkata berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini mengacu kepada suatu sikap hati. Hati dalam terjemahan bahasa Inggris disebut heart. Itu menyangkut pikiran. Ketika seseorang berpikir takut, cemas, dan hal-hal yang membimbangkan hidupnya, maka pikiran itu akan mengubah sikap hidup seseorang. Dapat saja dia menjadi orang yang tidak mampu menghadapi situasi yang berat. Dalam setiap kesempatan, mari kita berpikir, bertindak, berucap, berperilaku yang positif. Karena dengan berperilaku yang positif, kita akan terhindar dari bahaya. Jangan condong kepada hal yang jahat, kata Tuhan, supaya kamu tidak terkena jerat perangkap si iblis. Betapa luar biasa iblis mengemas segala sesuatu di sekitar kita. Kelihatan baik, tetapi justru akan membawa kita kepada jurang kebinasaan. Kata hati yang disebut oleh Yesus dalam ayat ini adalah menyangkut pusat persekutuan, perjumpaan, hubungan kita dengan Tuhan. Karena apabila hati kita tidak connect, tidak baik, maka sulit untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Apabila hati kita baik atau berpandangan positif, maka sikap dan perbuatan kita juga akan menentukan yang terbaik. Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 10, dia berkata di sana bahwa dengan hati orang dapat percaya, dengan hati orang dapat dibenarkan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana supaya hati kita, pikiran kita menjadi baik? Yesus berkata yang kedua dalam Nats Lukas pasal 21 adalah berjagalah sambil berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, doa bukanlah sekedar doa yang kita naikkan kepada Tuhan sebagai suatu ungkapan atau permohonan untuk supaya kita mendapat perlindungan. Tetapi doa yang dimaksud oleh Yesus ini adalah sikap kerendahan hati kita. Dengan sikap kerendahan hati kita, maka ada unsur yang murni di dalam kita untuk mau berbalik kepada Tuhan atau bertobat dari jalan hidup kita yang jahat, lalu kita mencari Tuhan. Orang seperti inilah yang diberkati dan dilindungi Tuhan. Tuhan berkata kepada Daniel di dalam pasal yang ke-9 ayat 5 dan ayat 6 serta ayat yang ke-19. Dia berkata, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak kepadamu. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi yang berbicara atas namamu
kepada kami. Dan ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Daniel memiliki sikap hati yang benar, melihat kekurangan dan kelemahan, keterbatasan, sikap yang menjauh dari Tuhan. Maka dia mengambil cara yang tepat dalam hidupnya adalah merendahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana hati atau sikap hatimu dalam berdoa? Doa adalah merupakan kunci untuk kita dapat mencapai dan menerima kemenangan. Tetapi semua orang tentu dapat berdoa, kita semua dapat berdoa, tapi sedikit orang yang dapat berdoa dengan roh dan kebenaran. Orang yang tidak berdoa di dalam roh dan kebenaran, maka doa itu menjadi doa yang dangkal, menjadi doa yang kering, sehingga orang sulit untuk berdoa. Orang tidak suka untuk berdoa. Karena doa merupakan semangat yang dapat memicu kita untuk bangkit dari keterburukan. Usahakanlah supaya doa kita dapat menyentuh surga. Karena doa merupakan fondamen iman kita. Doa adalah pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, tahukah saudara, satu gedung yang megah, gedung pencakar langit yang disebut Burj Khalifa, tingginya luar biasa, 828, terletak di negara Arab. Gedung itu berdiri dengan megah, dengan ketinggian yang luar biasa. Tetapi gedung itu mampu berdiri kokoh di tengah terpaan angin yang kencang, di tengah goncangan yang luar biasa. Orang mengagumi gedung itu karena megahnya, luasnya, dan hebatnya. Tetapi bagi saya bukan itu persoalannya. Yang menjadi persoalan gedung itu berdiri kokoh adalah karena fondasinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap orang melihat itu, melihat gedung itu pantas untuk dikagumi. Tapi jarang orang melihat fondasi atau dasar di mana gedung itu dapat berdiri. Ya, fondasinya tersembunyi di dalam tanah yang paling dalam. Tidak kelihatan memang, tetapi itu menentukan kokohnya bangunan itu. Fondasi itulah yang menentukan bangunan itu menjadi kuat. Itulah doa orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus berkata di dalam Lukas pasal 21 tadi, berdoalah supaya kamu luput dari bahaya. Memang doa sangat sulit, berat untuk dapat diterapkan. Tidak bisa dilakukan dengan biasa-biasa. Tapi kalau kita mau berdoa, maka roh Tuhan akan hadir di dalam doa kita. Roh itu adalah kekuatan yang dapat memampukan kita untuk dapat menghampiri Tuhan, sehingga kita terhindar dari kesulitan dan penderitaan yang besar. Kesenangan daging yang Yesus singgung di dalam Lukas pasal 21 tadi adalah bentuk dosa yang membawa kebencangan rohani. Yang diajarkan Yesus dalam nats itu bukanlah soal dosa seperti melawan hukum yang Tuhan berikan, membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Tetapi dosa itu berwujud suatu pesta. Tidak salah orang mengadakan pesta, karena pesta itu merupakan ungkapan rasa syukur atas semua yang terjadi, tentu yang baik. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah di balik pesta itu. Karena yang dimaksud oleh Yesus di pesta itu adalah sesuatu yang bersifat kenikmatan hidup, bersifat hawa nafsu, bersifat kemabukan, pesta pora, narkoba, harga diri, dan
Orang merasa bahwa segala sesuatu dalam hidupnya adalah hebat. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan, karena ini bisa dikemas oleh iblis untuk dapat menghancurkan kita. Iblis dapat berwujud seperti sesuatu yang kenikmatan hidup. Keadaan inilah Yesus berkata di dalam ayat 34 pada Lukas pasal 21. Pada bagian yang terakhir, jangan dengan tiba-tiba kebinasaan jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tentu tidak ingin hukuman Tuhan terjadi atas kita hanya karena kita tidak memahami bagaimana kita harus menjalani hidup ini di atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri hidup yang bersifat duniawi dengan merubah pola hidup yang bersifat daging yang membinasakan dan menjadi orang-orang yang berdiri di atas kebenaran Tuhan dan menjadi hal-hal yang positif untuk tujuan hidup kita yang baik. Yesus juga berkata pada ayat yang terakhir, ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kiranya firman ini memberikan kepada kita harapan yang baru, bahwa kesulitan kita nggak bisa tutupi dan kita tidak bisa lari dari kesulitan. Hanya lari kepada Yesus sajalah. Berdiri di atas firman Tuhan itulah kita akan kuat dan menang melalui doa yang sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu, kita tunduk kepala dan saya berdoa untuk kita semua. Diberkatilah kami ya Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Jamalah kami ya Roh Kudus, agar kami memperoleh kekuatan baru di dalam Engkau untuk menjalani hidup ini. Hari-hari dalam hidup ini yang penuh kesulitan, tetapi kami percaya bahwa hanya bersama dengan Engkau lah kemenangan dapat terjadi. Kami luput dari bahaya, kami menang dari semua bahaya karena Tuhan bersama kami. Tuhan hadir di setiap pribadi dan keluarga kami semua. Kami sebagai gembala sekeluarga, jemaat Impact Community sekeluarga dimanapun mereka berada, hadirat Tuhan ada bersama kami. Malaikat penjaga ada bersama kami. Kami menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya berkat, damai, sukacita dari Allah dan Bapa kita menyertai dan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.